Iya, sebenarnya kan kesenian stand up itu lebih kayak memotret aja sih, sosialnya lagi kayak gimana. Terus ya udah kita potret, gimana kita ngebahas itu, ngomentarin itu. Ya silaturahmi aja gitu kan, karena diundang ke sini atas pengaduan, jadinya ya udah dateng gitu. Terus ditanya tentang video yang rame di YouTube kemarin, klarifikasi maksudnya kenapa membuat itu, semua kronologinya gimana, yaitu ngejelasin gitu-gitu aja sih. Laporan siapa, Bang? Adalah, kalian juga tahu, masa kalian tidak tahu? Laporan adiknya Bang. Iya. Terus penjelasan abang sendiri seperti apa bang terkait penyebutan nama itu bang? Sebenarnya kan banyak yang bilang roasting ya sebenarnya ya. Ini salah kaprahnya tentang roasting harus izin, roasting harus orangnya ada di situ. Memang betul, tapi materi stand up saya kan bukan roasting ya. Roasting itu lebih kayak segmen sebenarnya. Saya ngejelasin bahwa kayak misalnya dari 1 jam acara, segmennya ada apa aja nih? Ada stand up show, ada roasting, ada gombalin orang gitu. Nah itu segmen, bukan nyebut nama orang namanya roasting gitu. Dan Jadi dari abang sendiri, kenapa? kemarin yang pas lagi stand up, menurut abang seperti apa? Itu stand up show biasa gitu. Dan itu menurut abang roasting atau Roasting itu segmen. Min, setuju nggak kalau stand up comedy itu sebenarnya berasal dari sebuah keresahan di lingkungan sekitar masyarakat? Kalau menurut lo gimana? Iya, sebenarnya kan kesenian stand up itu lebih kayak memotret aja sih, sosialnya lagi kayak gimana. Terus ya udah kita potret, gimana kita ngebahas itu, ngomentarin itu gitu. Lalu sejauh mana veteran-veteran itu akhirnya menjadi, dan keluarga itu menjadi sebuah keresahan di dalam Materi, masyarakat? dari materi. Iya, sebenarnya kan tujuannya bikin materi yang di introduction itu ingin ngasih tahu ke penonton kenapa nama show-nya introduction, perkenalan. Itu kan saya kasih tahu kalau di video, karena zaman sekarang orang nggak mau saling mengenal gitu, udah jarang, maunya pengen tahu doang. Sementara kalau cuma pengen tahu tanpa kenal, efeknya tuh bisa punya persepsi yang berbeda. Nah kebetulan di tahun 2019 kan lagi rame tuh video mereka, bukan cuman di YouTube tapi di semua sosial media lagi jadi pembahasan. Nah, menurut saya kenapa itu saya bawa, karena itu cocok aja. Oh, ini nih efeknya kalau kita cuman tahu doang tapi nggak kenal. Banyak yang suudzon, banyak yang berprasangka buruk. Akhirnya saya bawakan itu di stand up saya yang berhubungan sama kenal dan tahu gitu. Berarti emang udah lo siapkan jadi materi ya bang? Udah disiapin jadi materi. Saya kira kan mungkin ini juga sampai berhubungan sama KPI juga gitu, karena di bawah umur seperti itu, ketika menyebut nama veteran dan ibunya dan ada kata sangean itu yang jadi masalah juga, mungkin boleh dijelaskan? Kalau di KPAI ini sih sebenarnya lebih kayak kita sama-sama untuk melindungi anak gitu. Tugas melindungi anak itu menurut KPAI bukan cuman peran orang tua, bukan cuman peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Ketika ada video atau kata-kata yang kurang berkenan tampil di media publik, itu kan mungkin bisa jadi konsumsi anak-anak gitu. Bisa disaksikan sama anak-anak, dan itu jadi apa ya? Jadi hal yang negatif aja untuk anak-anak, seperti itu sih. Ketika itu bikin tersinggung, mungkin bikin tersinggung orang yang disebut seperti itu, apakah lo sendiri merasa bersalah atau akan meminta maaf atau seperti apa? Kalau atas ketersinggungan, menurut saya sih ngomongin apa aja bisa tersinggung ya. Kayak ya itu, sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung gitu. Kalau ada yang tersinggung, ya gimana ya ngeresponnya ya gitu. Ini pantas nggak sih itu untuk dibuat lawakan gitu? Apa? Materi itu? Apa? Nggak kedengeran? Pantas nggak? Pantas kan ya jika materi yang Oh, iya. itu dijadikan alasan? Pantes lah. Karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari gitu. Tanggapan KPAI tadi gimana? Tidak ada tanggapan. Tanggapannya itu kita harus saling menjaga aja, melindungi anak bersama-sama gitu. Kedepannya mungkin secara pemilihan diksi harus lebih diperhatikan gitu. Apalagi terkait
figurnya anak-anak seperti itu. Menegaskan berarti lo Hubungan sama baik, sekali nggak hubungan merasa baik. bersalah gitu, nggak merasa Anda pertanyaannya luar biasa. Ya bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana gitu. berarti emang nggak ada niatan untuk meminta maaf. Nggak ada sih. Tapi kan Ruben terasa tersinggung materi keluarganya dipakai. Iya, tidak apa-apa. Kan boleh aja orang tersinggung kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu. Kan sama aja kan. Udah coba untuk bertemu langsung, Pak? Saya tuh sebenarnya udah sempat WhatsApp, SMS, cuman waktu itu nggak tahu karena nomornya yang di Instagram Ruben nggak tahu saya yang salah ngetik nomornya tapi tidak terhubung. Makanya ya dibutuhkan kuasa hukum untuk nantinya ada mediasi gitu untuk ketemu untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik gitu. Termasuk dari bawa tiket ke- baik ya Min ya? Apa tuh? Dari tiket baik ya Min? Untuk maksudnya menghubungi pihak Ruben dan keluarganya gitu. Gini, kalau etikat baik untuk komunikasi udah kita sampaikan sebelumnya. Kita akan komunikasi dengan kuasa hukumnya Ruben, karena kan setahu kita kan udah ada kuasa hukum. Nah, kalau untuk komunikasi itu kita udah ada untuk mungkin minggu ini kita bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya Ruben. Bang, mohon maaf kalau mediasi nanti kan seperti itu agak sulit kalau mungkin Ridwan juga menganggap itu materi itu tidak ada yang salah gitu. Maksudnya nggak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan juga untuk minta maaf, apa nggak jadi kendala tersendiri untuk mediasi nanti seperti itu? Ya, kita belum tahu. Makanya nanti kita mau kan kita ketemu dulu sama kuasa hukumnya, kita bilang begini. Nah, kalau kuasa hukumnya bisa menganggap itu suatu kesalahpahaman atau nanti harus ada minta maaf, itu nanti setelah ada kuasa hukum kita ketemu sama kuasa hukum. Udah dijadwalkan berarti Bang? Belum, Oh, belum. tapi mudah-mudahan minggu ini kita bisa ketemu. Min, ada bedanya nggak sih antara lawakan di atas panggung sama pelawak yang istilahnya lebih komersil begini gitu? Wah, panjang nih jawabnya. Gini nggak ada hubungannya nih sama saya. Apa-apa, sekali-sekali jadi ahli, sekali. Nonton YouTube saya sharing santai. Simpel aja Min, gimana? Ya bedanya apa ya? Ya sama aja sih, tujuannya untuk menghibur gitu. Mungkin bedanya kalau stand up kan ada argumen yang disampaikan. Kadang argumen itulah yang menjadi pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Agak di situ aja. Kalau sementara lawak komersil kan saya tidak ada di sana ya, jadi saya nggak tahu juga caranya mereka untuk mendapat atau menghibur masyarakat. Apa aja aturannya kan saya nggak tahu. Sementara stand up yang saya lakukan sendiri ya kayak gitu. Tapi sudah tahu konsekuensinya nggak sih Min? Sesiap apa sih Min menghadapi dampaknya gitu? Nah, iya, konsekuensi dari materinya gitu. Ya konsekuensinya jadi meluangkan waktu ke sini ya. Ini kan juga bentuk tanggung jawab dari materi yang udah saya buat gitu. Jadi nggak kabur gitu aja, nggak ngilang gitu aja. Kalau diundang ya datang. Karena saya juga nulis materinya kan sadar gitu, bawainnya juga sadar, nguploadnya juga sadar. Kalau timbul permasalahan ya harus dihadapi gitu. Mas Ridwan ini kan udah tahun 2019 ya, nyangka nggak sih tiba-tiba meledak di tahun ini? Iya nih targetnya padahal terkenalnya 2020 nih. Kayak telat setahun ya. Tapi ya gimana ya, namanya jejak digital apalagi di-upload ulang sama orang dengan potongan-potongan akhirnya kan membuat persepsinya tuh jadi berbeda dari sebelumnya. Kalau nonton yang video 15 menit kan mungkin akan lebih maklum gitu dan tidak akan fokus ke situ juga kayaknya kalau nontonnya yang panjang. Sementara kalau di-upload ulang cuman bagian itu ya gimana gitu. Tapi sudah sempat mungkin minta nasihat atau mungkin minta pendapat senior stand up comedy dengan materi itu salah atau tidak? Pendapat tentang materi itu sih enggak ya. Pendapat tentang masalah ini sih ada. Gimana pendapat para senior? Udah konsultasi sama siapa? Iya, pada ketemunya sama Panji, sama Radit, terbang ada acara juga ya kan sempat ketemu dan sempat ngobrol gitu ya. Sebenarnya menurut mereka mah ya diselesaikan aja gitu, tinggal ditemuin terus ditanya aja maunya seperti apa, enaknya seperti apa. Kan selama ini cuman di media aja nih ramenya gitu, atau kadang dari saya posting dikit terus kemana-mana gitu. Sementara kan sama-sama maunya apa kan kita juga nggak tahu kan. Dan ini Min siap hadapin kasusnya sampai selesai ya? Saya
Ya insya Allah kalau ada umur lah ya. Insya Allah. Siapa tahu kan kasusnya belum selesai. Ya, siap. Min, berarti nama Betran dan Sarwenda itu memang sudah terscript ya? Iya. Boleh satu lagi aja ya, terakhir ya. Terakhir. Satu lagi ya. Kenapa temanya pembahasannya soal Kenapa milih nama Betran itu? dan Sarwenda? Kan tadi udah kasih tahu, lagi ngomongin tahu dan kenal, terus lagi ada rame video itu, cocok materinya gitu. Oke. Bang, ini kan kata Ruben pencemaran nama baik, Bang. Artinya sudah mungkin mengarah ke jalur hukum. Mungkin langkah hukumnya seperti apa ke depannya? Ya tinggal Kan langkahkan. sudah sama-sama menunjuk pengacara gitu loh. Ya kan tujuannya kayak Ruben punya pengacara kan emang udah wajar gitu. Kalau saya kan emang pengen punya aja. Ya udah ya. Masa nggak boleh saya punya pengacara sih kamu? Oke. Terima kasih ya semua ya. Sehat-sehat. Udah ya. Harapannya apa dari teman-teman? Harapannya cepat selesai biar bisa fokus juga sama kerjaan yang lain gitu. Dari Bang Randa mungkin seperti apa? Boleh, mungkin terakhir. yang akan yang disiapkan untuk ke depannya. Ya kita yakin ini bisa selesai. Ini yang kami sampaikan kepada Ridwan waktu tanda tangan kuasa. Kita akan selesaikan ini ya dengan cara membicarakan ini ke kuasa hukum. Bang, tapi berarti agenda di KPAI nggak ada agenda selanjutnya? Belum ada. Tadi mereka belum ada agenda selanjutnya. Ya kita tunggu kalau ada panggilan lagi atau apa lagi kita tunggu dari surat dari mereka. Nah, ini kan sejam lebih di dalam apa yang dibicarakan, Bang? Mungkin berapa pertanyaan yang diajukan, poin-poinnya, Bang? Yang pertama itu mereka mau tahu cerita dari awal. Ridwan udah nyampaikan seperti yang disampaikannya tadi tentang nyusun materi sampai ini jadi sekarang. Yang kedua kita dikasih pandangan tentang anak tadi itu ya yang jadi kewajiban melindungi anak itu bukan keluarga saja. Nah, yang ketiga tadi kita kasih pandangan mungkin Ridwan ke depan harus melihat diksi-diksi dalam menyusun materi. Cukup ya. Oke.